Sisa 2 bulan lagi, kok beberapa media makin getol serang Pak Jokowi? Apa benar Pak Jokowi nggak bisa memenuhi harapan rakyat? Yuk, kita kupas. Lagi rame nih soal postingan di sosial media yang memberikan narasi kalau Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat nggak ada dampak apa-apa buat Indonesia. Dan postingan ini seakan-akan mengkerdilkan apapun yang udah dicapai sejauh ini. Tapi emangnya benar ya, selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, nggak ada yang bisa dibanggain dari kepemimpinan Pak Jokowi. Yuk, kita cek bareng-bareng. Kita mulai dari sini. Gue ingetin soal 3T. Komitmen Pak Jokowi secara khusus untuk mengembangkan daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah 3T ini adalah wilayah Indonesia yang secara kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budayanya kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Salah satu yang kelihatan dan dirasakan adalah Pak Jokowi menjadi presiden yang paling sering berkunjung ke daerah Papua, bahkan menjadi presiden pertama yang menyentuh Kabupaten Duga di Papua, meskipun dilarang oleh Kapolri dan Panglima TNI, karena daerah ini merupakan daerah terisolir dan statusnya adalah zona merah kemiliteran. Sampai sekarang pun pembangunan di daerah 3T masih terus dilakukan pemerintah, baik infrastruktur fisik maupun digital. Hal ini terlihat dari pengoperasian lebih dari 4.900 BTS 4G untuk memberikan akses internet di desa-desa yang belum tersentuh internet. Contohnya adalah pembangunan BTS 4G di daerah paling utara Indonesia, yaitu Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Dan berikutnya, Pak Jokowi juga berupaya meningkatkan perekonomian nasional dengan rangkaian pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Dalam 10 tahun, Pak Jokowi berhasil membangun jalan tol hingga lebih dari 1.900 km, lalu jalan non-tol hingga lebih dari 4.500 km. Pemerintah Indonesia juga berhasil membangun 37 bendungan, 9 pembangkit listrik nasional, dan 8,2 juta rumah melalui program Sejuta Rumah pada periode tersebut. Pembangunan nggak terjadi di situ aja. Terkait infrastruktur pendidikan, Pak Jokowi membangun hampir 10.000 sekolah baru dan juga memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik bangsa. Pembangunan secara fisik dan mental yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini berdampak baik untuk perekonomian Indonesia. Terbukti dari tingkat kemiskinan yang turun signifikan dari 11,25% menjadi 9,36%. Dan kemiskinan ekstrim yang turun tajam dari angka 6,18% menjadi 1,12%. Nah, kalau angka pengangguran turun signifikan juga dari 5,7% ke angka 4,82%. Kemudian daya saing Indonesia yang naik melewati negara-negara seperti Jepang hingga Inggris dan terus menunjukkan tren positif ke depan. Selain itu, pemerintahan Pak Jokowi berhasil mencatatkan rekor surplus neraca perdagangan selama 50 bulan beruntun dari Mei 2020 sampai Juni 2024. Hal ini menurut gua layak diapresiasi karena menjaga neraca perdagangan saat pandemi COVID-19 itu sangat sulit. Terlebih lagi mencatatkan surplus yang menguntungkan buat ekonomi kita. Dan kalau lo mau cek kinerja BUMN kita di pemerintahan Jokowi, nah, lo bisa nonton nih di episode yang ini. Sampai sekarang pun perekonomian Indonesia terus bertumbuh. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,11% di kuartal pertama 2024. Ditambah dengan inflasi yang terjaga di bawah 3%, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik dunia. Dan pertumbuhan ini dicapai oleh Indonesia di tengah perekonomian dunia yang tidak stabil karena banyak gejolak geopolitik dan geoekonomi di seluruh dunia. Dan secara politik, Pak Jokowi itu menjadi sosok yang bisa menjaga iklim politik Indonesia tetap berjalan dengan baik, menjunjung tinggi keberlanjutan. Cuma di 2 periode pemerintahan Pak Jokowi bisa terjadi hal seperti ini dan kita harap ini terus berlanjut ke depannya. Tadi gue udah jelasin soal dampak positif pemerintahan Jokowi di dalam negeri. Nah, kalau di dunia internasional gimana tuh? Indonesia bisa nggak unjuk gigi di hadapan negara-negara lain? Ternyata pemerintahan Indonesia di bawah Pak Jokowi harus diakui punya taring di dunia internasional. Contohnya, ketika pemerintah Indonesia secara vokal menggunakan momentum dan posisi mereka sebagai presiden dari G20 yang berisi negara-negara maju dan besar dunia seperti Inggris, Brasil, Jepang, India, Jerman, dan lainnya sebagai momentum untuk misi Indonesia mendamaikan negara-negara berkonflik tentunya.
Kita masih ingat dengan manuver berani Pak Jokowi untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina dalam waktu yang berdekatan untuk membawa misi perdamaian. Padahal kedua negara ini lagi perang. Dan sampai sekarang pun Indonesia terus berupaya menjalankan misi perdamaian ini dan menjadi negara yang sangat vokal dalam forum G20 dalam upaya menghentikan genosida yang masih terjadi di Palestina. Tuh, ternyata Pak Jokowi punya banyak dampak kok buat Indonesia. Dan bahkan kepemimpinannya diakui di dunia internasional. Ya pantas saja level kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Pak Jokowi tinggi. Yang menurut media asing The Economist menjadi presiden dengan tingkat kepuasan tertinggi dunia. Pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun terus konsisten menjaga stabilitas pemerintahan yang baik lewat pembangunan SDM dan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, juga pembenahan regulasi untuk memastikan transisi pemerintahan kepada Prabowo Gibran berjalan dengan baik dan mulus. Nah, kalau kita menjunjung tinggi semangat keberlanjutan, kita sebagai bangsa punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia di masa depan. Kritik itu wajar teman-teman, dan Pak Presiden juga bukan sosok yang anti kritik. Namun, kita juga harus fair dalam menilai prestasi dan kontribusi yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap bangsa ini. Semua prestasi dan pencapaian yang tadi gue jelasin harus menjadi tolak ukur agar kita punya kemampuan untuk menilai kepemimpinan yang baik. Kalau lu perhatiin, sampai akhir masa jabatannya pemerintah Indonesia terus bekerja keras memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Udah kita denger kan, Pak Jokowi minta maaf jika ada kekurangan dalam kepemimpinannya. Toh, nobody's perfect. Yang penting ada semangat keberlanjutan dan evaluasi jika ada yang harus diperbaiki. Jadi, daripada nyinyir, mending kita apresiasi kepemimpinan Pak Jokowi dan kita dukung kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Jadi, gimana menurut kalian? Komen yuk di bawah.